What's up? It's Quinn. Kali ini syutingnya pakai kutang aja ya, biar fokusnya ada di rambut bukan di baju. Jadi ini model rambut baru aku yang kemarinan habis potong. Buat teman-teman yang udah nonton vlognya, itu kayak mirip sama wolf cut deh. Bener banget, jadi ini memang model wolf cut. Sebetulnya di akhir video, pas aku lagi main-mainin rambut gitu, itu tuh kita ada ngomong, aku sama Eki ngomong kalau ini model wolf cut, cuman aku baru ngeh kalau ternyata audionya nggak masuk sama sekali di situ ya. Sedikit tentang karakteristik model potongan wolf cut. Jadi rambut ini, bagian belakangnya tuh panjang, anggap aja kayak mulet. Cuman biasa kalau mulet kan di bagian sampingnya tuh dipangkas. Nah kalau wolf cut itu nggak ada yang dipangkas. Jadi wolf cut itu ada buntut, tapi bagian sampingnya itu tuh rambutnya full. Tuh, lihat rambut aku full sih, nggak ada yang dipangkas sama sekali, panjang. Tapi walaupun bagian belakangnya panjang, bagian samping ke depannya itu lebih pendek daripada bagian belakangnya. Jadi bentuknya mirip-mirip sama mulet, tapi versi panjang di bagian samping depannya. Terus rambutnya ditrim, dipotong biar ada layernya. Jadi kalau dibandingin sama rambut aku sebelum potong, rambut aku itu tuh nggak ada layernya. Karena bagian atas rambut kalau ditarik ke bawah, panjangnya itu udah balapan sama rambut yang paling bawah. Jadi panjangnya itu nggak ada levelnya, bener-bener numpuk. Udah gitu aku abis di perm pula kan, jadi rambutnya tuh keritingnya numpuk semuanya di bawah. Jadi gede di bawah, di atasnya kempes gara-gara rambutnya berat semuanya turun ke bawah, makanya kayak segitiga. Nah model wolf cut itu ada layering trimnya, jadi rambutnya itu tuh nggak sama panjang dari yang atas sama yang bawah, itu tuh kayak ada level-levelnya gitu. Rambut atasnya lebih pendek, terus makin ke bawah makin panjang, makin ke bawah makin panjang lagi. Jadi itu dua karakteristik potongan wolf cut, tinggal dimainin aja variasinya. Karena kalau kita googling wolf cut itu juga panjangnya beda-beda ya, ada yang agak pendek, ada yang panjang banget buntutnya. Jadi kalau untuk variasinya tinggal terserah kita aja mau sependek atau sepanjang apa. Nah menurut aku potongan wolf cut ini keuntungannya adalah untuk beberapa jenis rambut, contohnya kayak buat jenis rambut aku kayak gini, rambut aku kan mencuat keluar gitu ya, kayak buntut bebek. Selain karena aku memang bekas perm, jadi masih ada sisa-sisa keritingannya di ujung-ujungnya doang. Tapi tanpa di perm pun memang rambut aku tipenya tuh yang kayak gitu, bagian ujungnya kalau udah agak panjang bakal auto ngebebek. Nah buat tipe rambut kayak aku nih, tanpa diapa-apain, kayak ini tuh aku abis mandi, abis keramas, udah nih jadinya begini setelah kering. Rambutnya tuh kayak udah di styling gitu, padahal aku belum pakai produk rambut apa-apa. Jadi menurut aku ini model potongan yang hemat uang, karena nggak perlu dipakein hair product, udah keren. Kecuali untuk teman-teman yang jenis rambutnya super duper lemes dan lurus, ya mungkin wolf cut kurang bisa menolong ya, tetap harus dipakein hair product. Jadi sekarang aku bakal coba buat nge-style rambut ini. Tipe stylingan yang aku bakal bikin adalah tipe yang kering. Jadi aku bakal pakai hair produk yang matte. Biasanya aku pakai antara dua produk ini. Yang pertama Gatsby Moving Rubber yang warna abu. Ini nggak ada glossy-nya sama sekali, jadinya bener-bener matte, totally matte. Atau pakai L'Oreal Technique Art yang ini bentuknya kayak bedak terus ditabur ke rambut. Ini juga hasilnya bener-bener matte. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi buat video ini aku bakal pakai Gatsby Moving Rubber. Jadi kita ambil dulu secukupnya. Secukupnya tuh berapa banyak? Nggak tahu juga. Feeling-feelingan aja. Biasanya aku pakainya tuh diratain dulu di semua tangan. Aku bakal pakein ke semua rambut aku dengan cara begini. Kebelakangin sembari digaruk-garuk. Garuk-garuk ini tujuannya biar ada volumenya, biar tekstur rambutnya tuh keluar gitu, jadi kelihatan tekstur rambutnya. Kalau berasa kayaknya hair produknya kurang nih, kurang megang rambutnya, bisa ditambahin lagi secukupnya. Tapi kayak yang aku bilang di video sebelumnya, lebih oke pakai hair product dikit-dikit tapi berkali-kali daripada sekali pakai tapi banyak banget. At least itu buat jenis rambut aku ya, karena kalau pakainya langsung kebanyakan jadinya bisa agak lepek gitu. Tapi kalau pakainya sedikit-sedikit, terus berkali-kali, kalau kurang tambahin, itu jadinya nggak lepek. Nah, ini cara styling yang pertama. Jadi rambutnya dikebelakangin, udah gitu yang di atas kuping nih rambutnya ditekuk. Ditekuk ke belakang kuping. Yang kiri sama yang kanan juga. Garuk-garuk lagi dikit biar volumenya keluar, biar teksturnya keluar, tapi untuk bagian atasnya aja. Untuk samping kita nggak mau rambutnya ngembang karena kita maunya rambutnya agak kempes di bagian samping, hanya ada volume di atasnya aja. Jadi di bagian sampingnya kita rapihin ke belakang telinga, agak ditarik kalau perlu nih di bagian sampingnya, agak ditarik di atas kuping ke belakang biar nggak ngembang di bagian sampingnya.
Buat styling yang kedua ini agak kebalikan dari stylingan barusan. Kalau yang barusan kan kita kebelakangin semuanya. Kalau yang ini kita mau ada rambut yang ke depan. Jadi rambut yang tadi kita kebelakangin semuanya kita keluarin. Rambut yang ditekuk ke belakang kuping juga kita keluarin. Nah, bagian atasnya ini terserah kalian. Kalau aku sih bikinnya agak kayak belah tengah gitu tuh. Jadi garisnya semuanya di tengah. Tapi kalau kalian mau misalnya kayak rada samping gitu, kayak 3/4 di kiri atau 3/4 di kanan gitu, itu terserah kalian. Tapi kalau aku belah tengah aja. Ini sebenarnya agak balik ke yang pertama sebelum di styling sama sekali sih. Tapi bedanya adalah sekarang kita pakai hair product. Jadinya kita bisa atur volumenya mau seberapa banyak atau seberapa gede. Kalau tadi kan setelah keramas nggak pakai hair product, jadinya nggak ada holdnya sama sekali. Kayak kalau pergi keluar terus ketiup angin, ya udah deh tuh berubah. Tapi kalau ini bakal lebih ke hold, terus bisa kayak garuk-garuk gitu di bagian atasnya tuh, garuk sembari tarik keluar buat bikin volume. Kalau aku paling penting bikin volumenya di bagian belakang kanan kepala, karena kepalaku peyang. Jadi yang kiri kepalanya bener, tapi yang kanan kepalanya kempes. Emang rese nih kepala peyang, jadinya harus ekstra diperhatiin di bagian kanan belakangnya. Aku kayak mesti jambak-jambak gitu biar volumenya tuh dapet di area sini. Yang kepalanya peyang kayak aku tos. Tambahin hair product lagi, it's okay. Yang penting tambahinnya dikit-dikit. Kalau aku mau pakainya di bagian buntutnya. Buntutnya aku mau kedepanin. Kebalikan sama yang pertama dikebelakangin, dirapin. Kalau sekarang sengaja mau biar buntutnya tuh keluar-keluar di samping leher. Dan kalau jadinya agak berantakan, it's okay ya. Karena memang di style kedua ini mau bikinnya messy. Bagian poninya mau dibikin kayak coma hair gitu juga boleh. Nih, yang di sebelah kirinya masuk ke dalam, yang sebelah kanannya keluar. Hairstyling yang ketiga ini kayak campuran antara hairstyling yang pertama yang dikebelakangin semua sama hairstyling yang ini yang kedua. Jadi stylingnya kita bakal coba buat kebelakangin dulu nih rambut bagian samping yang ada di atas kuping, kita rapihin dulu. Tapi bagian atasnya nih kita maunya masih ke depan. Jadi kita bakal coba ambil sebagian bagian atasnya buat jatuh ke area deket mata. Ini agak susah nih. Jadi butuh kesabaran. Nah, kayak gini. Kurang lebih. Nanti aku bakal rapihin lagi. Tapi konsepnya adalah kita mau kayak styling yang kedua. Jadi ada rambut di depannya, tapi lebih sedikit. Karena kalau styling yang kedua, tadi kan rambutnya keluar semua kan. Jadi tebel gitu di bagian depannya. Nah, styling yang ketiga ini kita maunya rambutnya lebih tipis, lebih sedikit di bagian depan. Jadi kita campur antara ada yang kebelakangin rambut, sama ada yang jatuh ke bagian depan. Dan karena bagian depannya ngandelin rambut yang ada di atas, jatuh ke depan, jadi otomatis rambut yang ada di depan kelihatan lebih pendek sekarang. Kalau yang tadi yang kedua kan panjang, karena ngandelin semua rambut yang ada di samping ke depan semua. Nah, rambut yang ketiga ini butuh feeling banget kali ya, jadi mungkin kurang bisa dicontohin pakai rambut aku, karena tergantung rambut kalian setebal apa, setipis apa, sepanjang atau sependek apa, jadinya harus pakai feeling. Tapi kuncinya ada sebagian yang di belakangin kuping, ada sebagian yang jatuh di depan. Dan model rambut yang ketiga ini juga sama kayak yang kedua, jadi memang modelnya messy, berantakan. It's okay kalau rambutnya nggak rapi, karena anyway wolf cut itu bukan model rambut rapi. Waduh. Kayaknya udah deh, cuman 3 hairstyle itu doang yang aku kepikir. Sebetulnya ada 2 lagi sih, tapi lebih kayak variasi doang sebetulnya. Yang pertama itu, jadi kesampingin satunya, terus yang di bagian sampingnya dikeluarin semua. Jadi kayak campuran antara hairstyle yang pertama, sampingnya doang tapi. Yang samping satu laginya tuh kayak hairstyle kedua yang keluar semua gitu. Jadi sininya masuk, yang sininya keluar. Terus ada satu styling lagi, cuman aku nggak bisa bikin karena aku nggak punya produknya. Jadi kayak hairstyling yang pertama, ke belakang semua, tapi jangan pakai produk yang matte, pakainya produk yang bikin rambutnya glossy atau basah. Jadi jatuhnya klimis, terus semuanya ke belakang, panjang, depannya kelihatan di bagian samping kanan kiri leher. Itu juga pasti jadinya keren banget kayak model-model runway catwalk gitu. Kayaknya abis ini aku mau nyetok deh produk rambut yang basah yang bisa bikin model hairstyle kayak gitu. Terus satu lagi menurut aku, keuntungan model rambut wolf cut, statement banget. Jadi kalau dalam berfashion, model rambut ini tuh kayak langsung jadi statement gitu. Walaupun outfit yang kita pakai outfit yang casual aja. Kayak di sini aku cuma pakai kaos dalam kutang, terus ditambahin trucker jacket yang dark wash, very casual outfitnya. Tapi karena rambutnya wolf cut,
Jadi looknya auto statement gitu. Buat dipakein topi juga keren karena tetap ada rambut yang kita bisa mainin. Ada rambut di bagian depan yang keluar-keluar, ada rambut di bagian belakang, samping nih yang keluar di samping leher. Jadi aku seneng banget sih, aku puas banget sama model rambut wolf cut ini. Eki mengambil keputusan yang sangat tepat karena aku serahin ke dia kan buat model rambutnya. So guys, itu dia cara aku nge-style rambut wolf cut. Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman yang lagi nyari-nyari potongan rambut apa ya gue berikutnya. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. Nyalain juga notification bellnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next hairstyle video. Peace out. Yang nggak tahu kapan, karena nggak tahu potong rambutnya kapan lagi.